Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Budi ya. Di pelajaran tematik hari ini kita akan mereview tema 2 dari muatan PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan terakhir SBDP. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, langsung kita mulai. Yang pertama yaitu muatan PPKN. Oke, langsung aja kita ke hubungan simbol dengan makna sila keempat Pancasila. Sila keempat pada Pancasila dilambangkan dengan kepala banteng. Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, sehingga sila ini mengibaratkan masyarakat Indonesia yang senang berkumpul untuk bermusyawarah dalam mendiskusikan sesuatu. Selanjutnya, sila keempat Pancasila memberi pedoman penerapan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Berikut sikap-sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yang pertama, menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain. Dan yang kedua, mengembangkan sikap demokratis. Selanjutnya akan dibahas tentang sikap kepahlawanan. Contoh nilai-nilai kepahlawanan yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jujur dan tekun. Pengamalannya yaitu kita harus berkata benar, tidak menyontek ketika ujian. Yang kedua, nilai kepahlawanan cinta tanah air. Contoh pengamalannya yaitu belajar dengan rajin agar berguna bagi bangsa dan negara. Nilai kepahlawanan yang ketiga yaitu pantang menyerah dan disiplin. Pengamalan dalam kehidupan sehari-harinya tidak mudah menyerah dan putus asa dalam menghadapi masalah. Selain itu, kita juga harus disiplin dalam menaati peraturan dan tata tertib. Nilai kepahlawanan yang keempat ada rela berkorban. Pengamalannya menolong orang dengan tulus dan ikhlas serta tidak mengharapkan imbalan apapun. Nilai kepahlawanan yang kelima, kerja keras. Contoh pengamalan dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengerjakan tugas dengan sepenuh hati dan semangat yang tinggi. Hari ini kita akan membahas tentang hubungan simbol dengan makna sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima memiliki simbol padi dan kapas yang menggambarkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu kebutuhan pangan dan sandang. Sila kelima bermakna bahwa kita harus selalu berperilaku adil. Kita juga harus selalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia. Suatu pertanyaan biasanya mengandung kata tanya seperti berikut ini. Yang pertama, apa? Apa untuk menanyakan benda atau peristiwa. Yang kedua, siapa? Siapa untuk menanyakan tokoh dalam cerita dan di mana untuk menanyakan tempat. Kata tanya selanjutnya adalah kapan? Kapan untuk menanyakan waktu. Lalu selanjutnya mengapa? Mengapa untuk menanyakan alasan atau sebab. Dan yang terakhir bagaimana untuk menanyakan cara, proses atau tahapan.
Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana cara menceritakan kembali. Menceritakan kembali isi teks dapat dilakukan dengan merangkai kembali jawaban-jawaban yang ditulis menggunakan bahasa yang baik dan berurutan. Jika menceritakan kembali dalam bentuk lisan, sebaiknya menceritakan dengan lafal dan intonasi yang jelas, sehingga informasi dapat dipahami oleh pendengar. Yang pertama, kita akan membahas tentang menuliskan informasi dari teks pada tabel. Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta tentang suatu hal. Informasi itu bentuknya ada dua. Yang pertama ada informasi tersurat. Informasi tersurat merupakan informasi yang secara jelas dapat ditemukan dalam teks. Dan yang kedua, informasi tersirat. Informasi tersirat adalah informasi yang tidak disajikan secara langsung dalam teks. Selanjutnya, menyajikan informasi dari tabel ke dalam tulisan. Sebelum mulai menuliskan kembali isi teks, bacalah terlebih dahulu informasi penting dalam tabel dengan seksama. Lalu, cobalah untuk mencari hubungan antara informasi yang lainnya. Setelah itu, kita dapat merangkai informasi-informasi tersebut ke dalam bentuk tulisan secara urut dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, mempresentasikan informasi penting dari teks. Informasi dapat diperoleh setelah membaca teks dengan cermat. Informasi yang sudah diperoleh dapat menjadi acuan dalam menjawab pertanyaan. Selain itu, informasi tersebut juga dapat digunakan sebagai bahan presentasi. Saat presentasi, lakukan dengan percaya diri serta gunakan bahasa dan kalimat yang mudah dipahami. Muatan selanjutnya yaitu muatan IPA. Selanjutnya, sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama yaitu merambat lurus. Sifat cahaya yang kedua dapat menembus benda bening. Sifat cahaya yang ketiga dapat dipantulkan. Dan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Yang akan dibahas pertama yaitu kita akan membahas tentang percobaan sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Nah, kamu dapat melakukan percobaan seperti yang digambar menggunakan 3 karton yang dilubangi dan diletakkan sejajar. Saat lubang sejajar, kamu dapat melihat cahaya lilin. Saat karton tersebut digeser dan tidak sejajar, kamu tidak dapat melihat cahaya lilin. Masih melakukan percobaan sifat-sifat cahaya, percobaan yang kedua yaitu membuktikan tentang sifat cahaya menembus benda-benda bening. Pembuktiannya, cahaya dapat menembus benda bening adalah saat senter diarahkan ke papan melalui benda bening. Cahaya dari senter akan menembus gelas dan menyinari papan tersebut. Selanjutnya, percobaan yang ketiga akan dibuktikan tentang cahaya dapat dipantulkan. Percobaannya yaitu cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Terjadi pemantulan teratur jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata seperti cermin. Contohnya saat kalian bercermin. Masih percobaan sifat-sifat cahaya yang keempat yaitu dapat dibiaskan atau dibelokkan. Contohnya, yang pertama, pensil yang dicelupkan ke dalam air. Pensil akan terlihat patah
dan lebih besar. Bisa dilihat ya gambarnya seperti yang ditunjukkan di video. Nih, ini pensil ini pensil normal, tapi saat dia dicelupkan ke dalam air di dalam gelas, pensil yang ada di bawah sini terlihat seperti patah atau lebih besar. Nah, ini salah satu sifat cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Nah, contoh yang kedua, saat kamu melihat bayangan dasar kolam yang tampak lebih dangkal. Nah, ini dia contohnya yang kedua. Jadi, kalau kalian lihat ke kolam renang, kalian kalau ngelihat dasar kolam dari atas, dari pinggir kolam, pasti kolamnya akan terlihat lebih dangkal. Nah, itu juga salah satu sifat cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Nah, berikut macam-macam pemantulan cahaya. Yang pertama ada pemantulan cahaya teratur. Pemantulan cahaya teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata, contohnya cermin datar dan permukaan air yang tenang. Nah, ini merupakan proses pemantulan cahaya secara teratur, dan yang sebelah kanan merupakan contoh dari pemantulan cahaya teratur. Nih, ini anak ini sedang bercermin di cermin datar. Selanjutnya yang kedua ada pemantulan cahaya tidak teratur. Pemantulan cahaya tidak teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan tidak rata. Contohnya permukaan jalan yang berbatu. Berikut contoh proses pemantulan cahaya yang tidak teratur. Dia berantakan ya, tidak teratur. Cahaya datang dan cahaya perginya tidak teratur. Yang pertama ada loop. Loop terbuat dari lensa cembung. Loop dapat membantu kita melihat benda-benda berukuran kecil, misalnya tulisan di buku. Akan tetapi perbesarannya yang dilakukan loop terbatas. Dalam memperbesar suatu benda, loop menerapkan salah satu sifat cahaya, yaitu dapat dibiaskan. Nah, berikut contoh loop. Nah, contoh loop nih. Yang pertama ada lensa cembung. Lensa cembung tuh yang ini nih, lensa cembung. Kepala bingkai yang di pinggirnya lensa, lalu skru pengendali dan tangkai loop. Tangkai loop biasanya untuk kita memudahkan untuk memegangnya. Loop ini biasa disebut juga kaca pembesar. Lalu yang kedua, kacamata. Lensa pada kacamata terbuat dari lensa cekung atau cembung. Salah satu sifat lensa adalah dapat membelokkan cahaya. Cahaya dari luar menumbuk lensa yang bening lalu dibelokkan ke retina mata sehingga kita bisa melihat benda dengan lebih jelas. Seperti ini contoh kacamata. Kacamata sudah biasa ya. Teman-teman kita juga beberapa ada yang menggunakan kacamata. Ada gagangnya. Di sini tempat lensanya. Lensanya tergantung bisa cekung atau cembung. Di sini ada bingkainya. Di sini ada tempat untuk nosepadnya di hidung. Lalu alat optik yang ketiga ada mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil tak kasat mata, misalnya bakteri dan jamur. Mikroskop dapat memperbesar bayangan sampai 1000 kali sehingga kita dapat melihat benda yang kecil dengan jelas. Berikut contoh mikroskop. Biasanya dia tidak bisa ditemukan di sembarang tempat ya, mikroskop ini. Hari ini kita akan belajar tentang cermin. Apa itu cermin? Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan teratur.
Berdasarkan bentuknya, cermin dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada cermin datar, yang kedua cermin cekung, dan cermin cembung. Sekarang, mari kita bahas satu persatu bentuk-bentuk dan contoh dari cermin datar. Nah, contohnya yaitu benda yang menggunakan cermin datar, yaitu cermin rias. Cermin rias itu cermin-cermin yang biasa kita gunakan untuk berkaca. Itu merupakan salah satu contoh dari cermin datar. Oke, selanjutnya contoh dari cermin cekung. Yang pertama ada sendok bagian dalam. Sendok bagian dalam itu berarti yang bagian melengkungnya nih, yang biasa kita gunakan untuk makan. Nah, ini merupakan menggunakan cermin cekung, sendok bagian dalam. Lalu yang kedua, lampu senter. Lampu senternya itu bagian cekungnya ada di sebelah sini nih. Ada di bagian lampunya, dia cekung. Kalau cekung itu menjorok ke dalam bentuknya. Lalu yang ketiga ada lampu mobil. Lampu mobil juga sama bentuknya, hampir dengan senter. Dia bagian lampunya sini agak mencekung ke dalam. Itu contoh dari cermin cekung. Contoh cermin cembung. Yang pertama, sendok bagian luar. Kalau tadi bagian dalamnya cekung, sekarang bagian luarnya cembung nih. Bagian luar itu berarti yang bagian belakangnya. Bentuknya dia menjorok keluar, dia berarti cembung. Lalu yang kedua, kaca spion. Kaca spion juga bentuk jenis cerminnya merupakan cermin cembung. Muatan selanjutnya yaitu muatan IPS. Yang pertama, tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu. Yang pertama ada Raja Mulawarman. Raja Mulawarman ini ada di kerajaan Kutai. Raja Mulawarman ini merupakan raja pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budi. Raja Mulawarman menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Dan untuk sikap kepahlawanannya, yang pertama, Raja Mulawarman ini adil dan bijaksana, lalu taat menjalankan ajaran agama serta mencintai rakyatnya. Yang ketiga, dermawan. Dan untuk peninggalannya Raja Mulawarman ini merupakan Yupa. Masih tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Buddha. Selanjutnya ada Raja Samaratungga di kerajaan Mataram kuno Buddha. Peristiwa penting Raja Samaratungga ini yaitu pembangunan Candi Borobudur yang sangat terkenal sampai sekarang. Nah, sikap kepahlawanannya yang pertama, Raja Samaratungga ini gagah dan berani. Dan yang kedua, penuh semangat. Yang ketiga, pantang menyerah. Yang ketiga ada Sultan Hasanuddin dari kerajaan Gowatalo. Sultan Hasanuddin merupakan raja pemeluk agama Islam dari kerajaan Gowatalo, Sulawesi Selatan, dan merupakan putra dari Raja Gowa ke-15. Sultan Hasanuddin memerintah kerajaan Gowa mulai tahun 1653 sampai 1669. Kerajaan Gowa adalah kerajaan besar di wilayah timur Indonesia yang menguasai jalur perdagangan. Oleh Belanda, beliau dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihannya dan keberaniannya melawan Belanda.
Tokoh yang kedua ada Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah tokoh nasional yang memperjuangkan hak untuk perempuan Indonesia. Beliau aktif menuliskan surat-surat yang menceritakan rasa ketertarikannya kepada kesetaraan laki-laki dan perempuan di luar negeri. Surat-surat yang ditulis Kartini tersebut dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Raden Ajeng Kartini juga mendirikan sekolah dengan nama Sekolah Kartini pada tahun 1912 di Semarang. Setiap tanggal 21 April juga di Indonesia sampai sekarang diperingati sebagai Hari Kartini. Selanjutnya akan dibahas tentang sikap kepahlawanan dari salah satu tokoh Indonesia, yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785. Pangeran Diponegoro menentang penjajah Belanda karena sikap penjajah Belanda yang membebani rakyat kecil dengan pajak yang tinggi dan tidak menaati adat istiadat yang berlaku. Pangeran Diponegoro menggunakan siasat perang gerilya, yaitu menyerang secara tiba-tiba dan bergerak secara sembunyi-sembunyi. Tokoh yang kedua yaitu Sultan Iskandar Muda. Perjuangan yang dilakukan beliau yang pertama, beliau berani melawan penjajah. Yang kedua, beliau membangun militer yang kuat. Dan yang ketiga, Aceh mencapai kejayaan. Untuk sikap yang bisa diteladani dari tokoh Sultan Iskandar Muda yaitu 1. Sikap cinta tanah air, 2. Pantang menyerah, 3. Kerja keras, dan yang keempat, anti penjajah. Muatan selanjutnya yaitu muatan SPDP. Menyanyikan lagu Maju Tak Gentar sesuai nada dan tempo. Tempo adalah cepat lambatnya suatu lagu. Pada lagu Maju Tak Gentar dinyanyikan dengan tempo marsia. Nah, ingin mengingatkan kembali apa itu tempo? Tempo itu ada berbagai macam. Yang pertama, tempo lambat disebut largo, tempo sedang disebut moderato, tempo cepat disebut allegro, dan tempo marsia yang menandakan lagu tersebut dinyanyikan mengentakkan seperti orang berbaris. Selanjutnya pada notasi balok. Pada notasi balok, ketukan diketahui dari bentuk dan warna bulatan dari notasi baloknya. Perhatikan ketukan nada berikut. Yang pertama, ada nada satu ketuk. Nada satu ketuk ini bulatannya berwarna hitam, ada garisnya. Untuk nada setengah ketuk, dia bulatan berwarna hitam, ada garis, tapi dia ada seperti benderanya. Untuk nada dua ketuk, dia tidak full berwarna hitam dan ada garisnya. Untuk nada 4 ketuk, dia hanya bulatan saja. Ada warna hitam sedikit di pinggir-pinggirannya. Seperti itu. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini merupakan tema yang kelima, berarti tema yang terakhir untuk pas nanti. Semoga dimudahkan semua dalam mengerjakan pasnya. Jika ada yang ingin bertanya bisa langsung japri, atau ingin melihat video-videonya bisa langsung cari saja di playlist yang sudah disediakan. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.